bahwa kebaikan Tuhan kita alami sepanjang minggu ini, di tahun yang baru ini buat saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Dan hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan buat setiap kita. Karena itu kita mau menyanyikan pujian dan menyembah Dia lebih lagi. Amin saudara. Haleluya. Ini ucapan syukur kami hanya untukmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sekali lagi katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saudara sendiri boleh katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya. Mari angkat suaramu saudara yang ada di rumah-rumah. Mari akui kebaikan Tuhan hari ini. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari angkat dua tanganmu katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. We declare. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi yuk sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal saudara selama-lamanya. Tidak pernah habis kasih-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
kebaikan-Mu kekal untuk selamanya bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini rindu kami Tuhan. Untuk bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Karena kami perlukan kasih-Mu Tuhan. We need you Lord, we need you Lord. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu, mari kita sembah Tuhan saudara. Haleluya. Syaralabaya karalabaya ralabaya. Iyaralaba shandearamo yaralabaya ralabaya karalabaya ralabakara. Shandaralaba karalaba shandakaralaba shandearalabaka. Iyaralaba shandearamo yaraba shandearamo. Haleluya. Sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Mari bermazmur buat Tuhan saudara. Angkat suaramu. Mari responi hadirat Tuhan. Mari responi kehadiran Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh, naikkan ucapan syukurmu untuk kebaikan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan, melawat setiap kami. Itu rindu kami Tuhan. Itu rindu kami. Oh, bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Sama-sama katakan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, kami rindu sama-sama. Tuhan, aku rindu.
Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Oh Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sama-sama angkat suaramu, katakan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Mari inginkan Dia, rindukan Dia. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Angkat kedua tanganmu sekali lagi dan katakan Haleluya. ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat
kasih Tuhan, Amin. terima kasih. Karena sungguh indah kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Yang memberikan kedamaian, yang memberikan sukacita yang kekal. Itu kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh yes Lord, bawa kami dekat dengan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan dia, katakan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up.
persilakan kepada Ibu Jenny Haleluya, Yesus. untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau kembali hari ini kami boleh menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan untuk mengikuti ibadah Woman of Love Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian, buat setiap penyembahan kami yang membuat kami masuk dalam hadirat Tuhan, membuat kami bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami masuk lebih lagi yaitu firman-Mu Tuhan. Berikanlah bagi setiap kami hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ya Tuhan, kami boleh menjadi wanita-wanita sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi wanita yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami boleh menjadi wanita yang taat dan tunduk pada suami Tuhan. Dan kami boleh menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bagi teman-teman kami, keluarga besar kami, bahkan tetangga dan orang-orang yang belum kenal Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar terkuatkan dan teguhkan hati kami Bapa, agar kami boleh terus melakukan kehendak firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Bapa, kami boleh menjadi wanita yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi yang akan menjadi saluran berkat bagi kami Bapa. Biar kehendak-Mu Tuhan, isi hati-Mu Kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, biar setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, apapun pergumulan permasalahan kami Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar keluarga kami semakin baik lagi Tuhan. Suami kami menjadi imam yang kudus. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang pandai cerdas. Menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan, apapun pergumulan, permasalahan kami Tuhan, baik sakit penyakit, ekonomi, bahkan masalah apapun Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami, menguatkan setiap kami, dan mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang akan sanggup memberikan jawaban yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa sekali lagi, untuk kami terus yakin, untuk kami terus percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup berperkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat Gereja City of Love yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Biar pengurapan yang berasal daripada-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Timothy dan Ibu Evelyn, Kau balaskan berkali lipat ganda melalui gereja ini Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Melalui gereja ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Biar pemulihan boleh terus terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi milik kepunyaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat COVID yang masih berlangsung Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau Allah yang segera menghentikan COVID ini Tuhan. Dan kondisi boleh kembali seperti semula ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya doa kami akan Kau dengar dan Engkau Allah yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk melanjutkan ibadah ini melalui firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna. Hosanna.
persilakan kepada Ibu Pendeta Emelda Pau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya hadirat Allah nyata, dimanapun kami berkumpul Tuhan. Terima kasih untuk gereja yang hidup, gereja yang menanti-nantikan lawatan Roh Kudus ada dalam setiap pertemuan-pertemuan. Kami haus Tuhan akan lawatan-Mu, kami rindu Tuhan Kau berbicara lewat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar ya Tuhan. Kami berdoa siang hari ini ya Tuhan, lebih dari manusia bisa berkata-kata dengan terbatas, kami terbuka akan pekerjaan Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap masing-masing pribadi. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan yang sederhana dengan tema air mata yang berharga. Kalau misalnya kita ngomong soal air mata, memang kebanyakan yang lebih sering mengeluarkan air mata itu adalah kaum wanita, benar ya. Kalau pria itu jarang, mereka mungkin menyembunyikannya ataupun memang tidak mudah tersentuh karena air mata itu sangat erat kaitannya dengan perasaan. Tapi mari hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi setiap kita supaya air mata kita itu benar-benar seperti apa yang firman Tuhan katakan. Air mata kita itu bukanlah air mata sia-sia, tapi air mata yang berharga. Amin. Kita baca sama-sama di Mazmur 56 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ada yang menarik di sini. Kalau kita baca dari firman Tuhan dikatakan air mataku kau, di sini kau tuh Tuhan ya, dengan huruf besar, kau taruh ke dalam kirbatmu. Kirbat itu seperti tempat penampungan gitu ya. Kalau kita nangis langsung kita usap-usap pakai tisu ya kita buang. Kita nggak pernah menampung air mata kita sendiri gitu ya. Tapi buat Tuhan, Tuhan menampung air mata kita. Saya percaya Daud, Mazmur yang mengatakan ayat ini itu tidak mengatakannya hanya sebagai sebuah kata-kata indah, tapi ada hikmat Tuhan di dalamnya. Bahwa air mata kita itu Tuhan perhitungkan. Dikatakan bukankah semuanya telah kau daftarkan, mungkin dalam bahasa Indonesia agak terdengar aneh ya, seperti bukan registrasi, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan recorded, artinya tersimpan, tercatat. Artinya air mata kita ini dipandang begitu berharga sehingga disimpan, dan alasan dibalik setiap air mata itu tersimpan, tercatat di hati Tuhan. Dan pastinya air mata itu yang disimpan oleh Tuhan bukan cuma sekedar air mata biasa, bukan sekedar air mata sia-sia. Saya akan awali dengan menyebutkan dua aja ya, kira-kira air mata yang tidak termasuk air mata yang berharga yang perlu disimpan sama Tuhan gitu ya. Atau bisa dikatakan juga air mata yang sebenarnya sia-sia, itu air mata apa gitu ya. Jadi air mata yang berharga itu yang pertama adalah bukan air mata mengasihani diri sendiri ya. Jadi air mata yang berharga itu yang pertama bukan air mata yang mengasihani diri sendiri, bukan air mata yang keluar dari mengasihani diri sendiri. Ada contoh yang menarik dari Alkitab yang dialami oleh Hagar. Kita tahu sebelumnya Hagar itu diusir oleh Abraham, kemudian dia dengan Ismail anaknya itu akhirnya pergi ke padang gurun. Kita lihat di Kejadian 21 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini, ketika air yang di Kirbat itu habis, jadi Hagar ini bawa tempat air ya namanya Kirbat. Dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Kalau dalam bahasa Inggrisnya burst into tears gitu ya. Di sini dikatakan ada sebuah momen di mana Hagar ini sebagai seorang ibu, ya iyalah pasti ya, nggak tahan lihat anaknya itu udah mau mati karena kehausan. Jadi
Kalau di sini dibilang dibuang tuh sebenarnya ditaruh gitu ya di bawah semak-semak. Dia nggak bisa lihat anak itu mati, jadi dia pergi ke tempat lain dan di situ dia menangis sekeras-kerasnya. Seolah-olah kedengarannya cerita ini masih wajar ya. Tapi kita coba lihat ayat selanjutnya dikatakan begini. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring." Yang menangis dengan keras itu Hagar. Yang menangis dengan suara yang nyaring tadi yang kita sudah baca itu Hagar. Tapi firman Tuhan katakan Allah mendengar suara anak itu. Mungkin suara anak itu kehausan, suara anak kehausan itu apa sih paling haus gitu ya. Dari sini saya belajar, saya temukan sebuah kebenaran. Tangisan Hagar ini bukan tangisan yang didengar oleh Tuhan. Air mata Hagar ini bukan air mata yang menggerakkan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu mendengar suara anaknya. Kalau tangisan Hagar lah yang menggerakkan hati Tuhan, maka katanya adalah sebab Allah telah mendengar suara tangisanmu, hai wanita, hai Hagar. Ternyata di sini bukan Hagar yang didengar Tuhan. Saya kok curiga, jangan-jangan tangisan air mata Hagar di sini adalah tangisan mengasihani diri sendiri. Mungkin dia marah dengan Sarah, dia tidak terima dengan keadaan, dia sedih lihat anaknya mau mati, itu normal. Tapi yang pasti tidak ada seruan kepada Allah di dalam tangisan ini. Hanya sebatas tangisan mengasihani diri sendiri. Saya percaya kita akan dihindarkan dari air mata yang bagian pertama ini, air mata yang hanya keluar karena mengasihani diri sendiri. Berapa sering kalau kita nggak hati-hati kita bisa terjebak menciptakan drama ya di dalam pikiran kita. Saya tidak menyinggung tentang menonton drama kemudian kita terharu karena drama itu, nanti Anda kategorikan sendiri ya, itu termasuk air mata yang apa gitu ya. Tapi kalau kita kemudian menangisi diri sendiri, saya percaya itu bukan termasuk air mata yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Nanti kita lihat lanjutannya ya, air mata seperti apa yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Air mata yang berharga bukan ya, itu tadi yang pertama adalah air mata yang mengasihani diri sendiri. Yang kedua adalah bukan air mata untuk memanipulasi. Nah, kalau ini ceritanya ada di kisah Hakim-Hakim. Kalau kita dengar tentang Simson, pasti pemikiran kita langsung ke Delilah ya. Tapi ini bukan. Jadi sebelum Simson jatuh cinta kepada Delilah, Simson sudah pernah punya istri. Dan istrinya itu juga orang Filistin gitu ya. Dikatakan di Hakim-Hakim 14 ayat 16, lalu menangislah istri Simson. Itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teki-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sautnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayah dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan." Air mata wanita istri Simson ini adalah air mata yang dipakai untuk memanipulasi. Dia ingin, karena keluarganya itu mengancam, "Ayo, kalau kamu nggak kasih tahu teka-teki kita, ini jawaban teka-tekinya kepada kita, maka kami akan membakar engkau." Seharusnya kalau dia adalah istri yang takut akan Tuhan, dia akan cerita kepada suaminya, bukan memakai air matanya untuk memanipulasi. Biasanya ini dipakai untuk anak kecil ya, merengek-rengek, menangis. Waktu bayi mungkin menangis karena belum bisa berkata-kata. Oh, dengan saya menangis saya dapat apa yang saya inginkan. Tapi ketika anak mulai beranjak besar, kita ajari anak kita untuk berkomunikasi dengan baik. Supaya mereka tidak sekedar menangis untuk menggunakan air matanya sebagai manipulasi ya. Dan saya percaya kita wanita-wanita Tuhan juga sama. Kita tidak akan pernah pakai air mata kita itu untuk memanipulasi orang lain, memenuhi apa yang kita inginkan. Kita juga tidak terlibat di dalam manipulasi mungkin dalam hubungan dengan keluarga, dengan suami. Hati-hati supaya kita benar-benar mengingat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan itu benar-benar memperhitungkan setiap air mata kita. Amin ya. Dan bagaimana sih air mata yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu?
Kalau tadi kita sudah sebutkan ya, air mata yang berharga itu bukan air mata yang mengasihani diri sendiri, bukan air mata yang dipakai untuk manipulasi. Tapi sebuah kebenaran, air mata kita tuh bisa menggerakkan hati Tuhan tuh pernah kejadian juga di dalam Alkitab. Waktu Maria dan Marta itu baru kehilangan saudaranya Lazarus, baru meninggal. Di situ kita lihat Marta itu mengucapkan kalimat yang sama dengan Maria. Di Yohanes 11 ayat 21, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kalimat yang sama ternyata diucapkan juga oleh Maria di ayat berikutnya. Tapi Marta mengucapkannya dengan biasa, malah dilanjutkan dengan berteologi. Oh, tapi aku percaya nanti akan ada kebangkitan orang mati dan lain-lain. Tapi kita lihat ayat 32-33 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kalimat yang sama ya, tapi ayat selanjutnya berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gula hatinya, ia sangat terharu. Yesus melihat Maria mengucapkan kata-kata yang sama dengan Marta. Kalimat yang sudah pernah didengar sebelumnya, seharusnya malah terdengar biasa, benar ya. Tapi ketika Yesus melihat Maria menangis, ketika Yesus melihat air mata Maria, justru di situ Yesus terharu. Itu menggerakkan hati Tuhan. Wanita yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kita ini juga pernah menangis dan juga beberapa kali menangis, ayo kita cek lagi sama-sama. Saya akan berikan 3 kategori air mata yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Ini adalah air mata yang Tuhan tampung di dalam kirbatnya Tuhan, ya. Yang pertama itu adalah air mata doa pergumulan pribadi. Tidak salah kalau hati ini rasanya berat, tidak salah kalau dikatakan air mata pun itu bisa menjadi bahasa doa. Kadang kita tuh nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi air mata kita itu mengalir gitu ya, karena hati kita begitu pedih. Tidak apa-apa, Tuhan tidak pernah pandang rendah, Tuhan tidak pernah pandang hina. Bahkan air mata itu seperti ayat Mazmur tadi katakan, sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Waktu kita menaikkan doa pergumulan pribadi kita dengan disertai air mata, percayalah, air mata itulah yang berharga di mata Tuhan. Daripada kita sekedar curhat kepada sahabat-sahabat kita dan kita nangis-nangis menceritakan kejadian kita, maka air mata kita itu kalau tidak diakhiri, ya maksudnya gini, saya mau dorong kita juga bijaksana untuk curhat kepada orang yang tepat, yang ujungnya itu bisa ada doa sepakatnya sama-sama. Kita cerita, aduh suami saya perlakukan saya begini, salah paham dengan saya, aduh saya barusan ditipu. Mungkin kita sharing dengan saudara kita itu dan kita menangis. Pastikan ujungnya kita sama-sama sepakat di dalam doa. Bukan hanya sekedar curhat supaya hati kita bisa lega, supaya kita, apalagi kalau kita itu curhat, nangis, kita butuh pembelaan atau pembenaran diri. Itu tidak ada tidak ada dampak yang mulia dan kekal selain ya cuma perasaan lega aja. Tapi pilih saudara seiman, ada komunitas saudara seiman yang akan berdoa bersama-sama dengan kita. Di Alkitab ada contohnya, yaitu Hana. Di 1 Samuel 1 ayat yang ke-10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Air mata doa pergumulan pribadi kita tidak pernah dipandang rendah oleh Tuhan. Justru kalau kita tidak tahu harus cerita sama siapa, kita tidak tahu harus ngomong sama siapa, ayo curahkanlah isi hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Walaupun Tuhan itu kita panggil sebagai Bapa ya, tapi Tuhan itu adalah Allah yang mendengar.
Kadang kalau kita curhat atau kita mendengar curahan hati orang, kadang kita kurang sabar mendengarkan ceritanya panjang gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu begitu sabar. Mari para wanita naikkan doa pergumulan pribadi kita bahkan dengan air mata kita kepada Tuhan. Dan ajaib ya, dikatakan ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Doa kita itu tidak pernah sia-sia. Air mata kita waktu kita berdoa, Tuhan tolong. Mungkin ada ibu yang berdoa untuk anak remajanya yang mulai memberontak, atau ibu yang mendoakan suaminya supaya mengenal Tuhan, berubah karakternya, atau ada kita yang berdoa untuk anggota keluarga kita yang sakit. Doa Anda didengar oleh Tuhan. Air mata Anda ditampung di dalam kirbatnya Tuhan yang berharga. Amin. Dan yang kedua, air mata yang menggerakkan hati Tuhan, air mata yang berharga itu adalah air mata penyembahan. Kita lihat dulu ayatnya. Ini adalah teladan dari seorang perempuan yang dikatakan di Alkitab Lukas sebagai perempuan berdosa. Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sebuah attitude penyembahan, sebuah hati yang merendahkan diri, hati yang menyembah dibarengi dengan air mata yang keluar sebagai tanda kagum, hormat kepada Tuhan. Wanita berdosa ini tidak takut untuk langsung bersujud di kaki Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Yesus tidak akan mengusirnya dan memandang rendah orang yang datang dengan hati yang hancur. Tapi dia datang bukan untuk mengajukan permohonan. Dia datang bahkan bukan dengan teriakan ampuni aku. Padahal itu kebutuhan dia, karena di sini di Alkitab dikatakan dia orang berdosa ya. Tapi wanita ini datang hanya untuk menyembah, mempersembahkan minyak wangi yang paling berharga, harta miliknya itu. Sebenarnya kalau kita pikir ya, dengan bawa minyak wangi aja sudah cukup karena sangat mahal dan wanginya semerbak. Tapi Alkitab itu catat dengan sangat detail itu tentang tangisannya dan tentang air matanya. Kalau dikatakan sampai air matanya membasahi kaki Tuhan dengan air matanya, artinya air matanya mengalir dengan begitu deras membasahi kaki Tuhan. Kadangkala siapa sih yang perhatian dengan air mata yang menetes itu, apalagi kalau posisinya sedang sujud di bawah kaki? Siapa yang memperhatikan air mata wanita itu? Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan yang meminta kepada penulis Alkitab mencatat dengan sangat detail bahwa wanita itu membasahi kakiku dengan air matanya. Sebuah air mata penyembahan. Saya rindu penyembahan itu tidak pernah hilang dari gereja, dari persekutuan orang percaya. Saya tadi waktu kita menyembah sama-sama sebelum mendengar firman Tuhan, air mata penyembahan itu sudah keluar di pipi saya gitu ya. Saya tidak sedang sedih, saya nggak sedang nervous gitu ya, saya nggak sedang punya pergumulan, tapi saya membayangkan betapa indahnya kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak dipengaruhi oleh teks lagunya. Hati-hati. Kadang waktu saya memberikan arahan kepada worship leader yang akan memimpin orang menyembah Tuhan, saya bilang, jangan sampai kita sengaja pilih lagu-lagu sedih. Itu bukan lagu sedih. Jadi lagu worship itu bukan lagu sedih, setuju ya? Lagu worship itu adalah lagu penyembahan kepada Tuhan. Memang kadang kata-katanya itu sangat relate dengan keadaan kita. Misalnya ada kata-kata yang saat hati terasa berat gitu ya. Tapi jangan lupa kembalikan lagi fokus kita, kembalikan lagi hati kita
kepada pribadi Allah yang kita sembah. Sehingga waktu pujian penyembahan dinaikkan, kita bukan datang dengan menangisi keadaan kita. Ada waktunya kita boleh menangis untuk pergumulan kita, tapi jangan lupa yang kedua, air mata kita juga dipakai untuk menyembah Tuhan. Pengalaman saya mengalami lawatan Tuhan itu waktu mengalami lawatan Roh Kudus pertama kali dengan karunia berbahasa lidah, saya masih ingat hati saya itu melimpah dengan sukacita. Saya mulai berbahasa roh dalam penyembahan, tapi air mata saya mengalir dengan deras. Itu adalah air mata penyembahan. Wanita ini memberikan sebuah teladan bahwa Tuhan senang waktu kita menyembah Dia, dan ketika air mata kita itu memenuhi wajah kita waktu kita menyembah Tuhan, saya percaya itu air mata yang ditampung oleh Tuhan dalam kirbat-Nya, dipandangnya sebagai air mata yang berharga. Amin. Ya, itu dia yang kedua. Dan yang ketiga adalah air mata belas kasihan ilahi. Ini adalah air mata yang bukan karena perasaan kita sebagai manusia. Ini adalah air mata yang bukan dipengaruhi oleh keadaan, tetapi air mata yang keluar karena hati kita dipenuhi belas kasihan ilahi. Dan teladannya kali ini bukan wanita ya, teladannya adalah pribadi Yesus sendiri waktu Yesus ada di dunia. Di kitab Lukas 19 ayat 41 sampai 44 saya bacakan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ini kota Yerusalem yang dimaksud, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini ceritanya persis terjadinya bahkan setelah Tuhan Yesus itu turun bukit mau masuk kota Yerusalem, dan di sepanjang perjalanan menuju ke kota Yerusalem itu Tuhan Yesus tuh sedang dimuliakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Hosana, hosana bagi Allah yang maha tinggi, anak Daud. Ya, yang tadi kita nyanyikan hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, itu dialami oleh Yesus, didengar oleh Yesus. Tuhan Yesus baru saja menerima puji-pujian dari umatnya. Tapi ketika mendekati kota itu, melihat kota itu, hati Yesus, hati Allah. Waktu itu ya hati Yesus sebagai manusia biasa, penuh dengan hati Allah. Melihat kota itu dengan belas kasihan. Dikatakan Yesus menangisinya. Bukan hanya sekedar menangis karena terharu, tapi Yesus menangisinya. Saya percaya air mata kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menangisi apa yang Tuhan tangisi. Saya dari sejak muda, masa kecil, masa remaja, saya ingat memang saya orangnya gampang terharu, sangat mudah terharu gitu ya. Saya lihat papa peluk anaknya, saya bisa terharu gitu ya. Saya lihat saudara, sibling, kakak dengan adik, rukun, saling mengasihi, saya bisa terharu, sangat mudah terharu gitu ya. Tapi kemudian saya kenal kebenaran firman Tuhan. Dulu sempat salah juga sih, saya sempat ada masa-masa di mana kayak malam-malam hari gitu sebelum tidur gitu, saya tuh bisa membayangkan, aduh nanti kalau sebagai anak ya, ketakutan terbesar tuh adalah kalau kehilangan orang tua. Jadi saya tuh sambil tidur, sebelum tidur tuh saya bisa, air mata saya tuh mengalir sendiri, membayangkan, aduh kalau saya ditinggal papa mama gimana. Jadi bisa dibilang karena belum punya kebenaran firman, air mata saya tuh sia-sia gitu. Termasuk air mata menangisi diri sendiri mungkin ya, air mengasihani diri sendiri, air mata drama yang tidak sebenarnya real gitu ya.
Tapi kemudian saya mendengar sebuah firman Tuhan waktu itu yang disampaikan oleh Pastor Philip dengan kata-kata seperti ini. Aku mau mengontrakkan air mataku untuk melihat kebangunan rohani terjadi. Kalimat itu tuh begitu berbicara kepada saya secara pribadi. Ternyata saya bisa kontrakkan air mata saya. Itu di masa saya kuliah semester awal-awal, waktu saya awal-awal menjadi jemaat di Gereja Mawar Sharon. Kemudian saya mulai berubah. Saya mulai ambil keputusan sama Tuhan, saya mulai memperhitungkan setiap air mata. Saya berdoa sederhana kepada Tuhan begini, Tuhan, Papa ini sering menangis. Tapi mulai sekarang, Papa mau kontrakkan air mataku, saya mau kontrakkan air mata saya ya Tuhan, untuk menangisi apa yang Tuhan tangisi, untuk sesuatu yang bukan yang sia-sia. Intinya begitulah kurang lebih. Dan ajaibnya sejak saat itu, benar. Saya tidak gampang menangis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada esensinya. Tapi saya begitu mudah dijamah Tuhan, saya begitu mudah mengerti hati Tuhan. Misalnya, saya mengisi sebuah pelayanan di satu kota. Biasanya saya suka dapat satu tempat tinggal itu yang ada jendelanya. Maka hal pertama yang saya lakukan ketika saya sampai di satu kota sebelum melayani keesokan harinya, saya akan buka jendela, saya akan arahkan tangan, saya akan berkati kota itu. Dan waktu itu juga tidak sulit untuk Tuhan itu langsung mengimpartasikan belas kasihan ilahi. Walaupun saya nggak kenal kota itu, saya nggak tahu penduduknya, saya nggak tahu cerita-ceritanya, tapi hati Tuhan tuh begitu nyata. Dan waktu itu saya bisa menangisi kota itu seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya percaya, kalau bisa dibilang, pelayanan saya bukan pendoa syafaat. Untuk mengadopsi hati Tuhan, itu tidak harus tergabung aslinya hanya untuk orang-orang dalam pelayanan pendoa. Karena doa itu kehidupan. Mengerti isi hati Tuhan atau enggak itu pilihan kita. Karena itu yang ketiga ini saya sampaikan, air mata ini, air mata yang berharga yang bisa menggerakkan hati Tuhan adalah air mata dari hati yang penuh dengan belas kasihan ilahi. Saya percaya kenapa kok isi firman Tuhan ini disampaikan kepada setiap Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mulai hari ini, air mata Anda akan diperhitungkan. Amin. Mungkin Anda akan berdoa untuk orang lain. Anda bisa, bahkan Anda nggak kenal gitu ya. Anda bisa merasakan hati Tuhan untuk orang itu. Jangan merasa kok aneh ya, kok weird ya. Enggak, air mata Anda itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan praktek nanti. Saya akan sepakat dengan Anda. Kalau misalnya ada waktu untuk siang ini kita memuji menyembah Tuhan, Anda mau praktek yang mana? Anda mau menggunakan air mata Anda untuk menyembah, silakan. Anda masih punya pergumulan pribadi, Anda naikkan doa Anda dengan sungguh-sungguh, saya akan sepakat dengan Anda. Tapi nanti terakhir kita akan sama-sama yuk berdoa untuk apa yang Tuhan taruh di hati kita, yang tidak ada hubungannya dengan masalah kita, tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita, tapi itu tentang Tuhan dan hatinya. Saya percaya Tuhan akan kasih itu di hati kita. Amin. Dan yang ketiga ini penting. Kenapa? Karena tidak cukup kalau kita itu hanya sekedar menangis. Justru ketika hati kita tergerak, kita menangis, kita menggerakkan hati Tuhan, kita sendiri pun akan digerakkan untuk melakukan sesuatu. Ini janji Tuhan ya. Setelah kita mencucurkan air mata, jadi nggak berhenti, kabar baiknya nggak berhenti hanya sampai kita mencucurkan air mata. Entah itu air mata doa, entah itu air mata penyembahan, atau air mata karena belas kasihan ilahi, tidak berhenti sampai kita mencucurkan air mata. Tapi firman Tuhan itu katakan ada janji Tuhan begini, di Mazmur 126 ayat 5-6, ini ayat yang terakhir, janji Tuhan adalah begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Lihat,
Kalau kita punya pergumulan pribadi, kemudian kita bawa dengan menangis di hadapan Tuhan, maka kita akan digerakkan untuk menabur benih. Kita itu bukan cuma sekedar mencucurkan air mata, tapi menabur dengan mencucurkan air mata. Kita bukan cuma menangis, tapi kita berjalan maju menangis sambil menabur benih. Waktu kita punya air mata berharga yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam doa pergumulan pribadi, Tuhan akan gerakkan kita menabur kasih kepada orang yang kita doakan. Ajaibnya berdoa membawa air mata kita kepada Tuhan itu demikian. Contoh, siapa sih yang gak pernah jengkel dengan pasangan gitu ya? Adalah musim-musim di mana pasangan kita itu buat kita kesel. Ayo kita belajar bawa itu di hadapan Tuhan. Kadang-kala ada kalanya kita nangis, Tuhan suamiku ini kok begini ya. Bedanya begini, kalau kita nangisnya ke Tuhan, Tuhan itu kasih kita damai sejahtera plus kasih kita kekuatan untuk menabur kebaikan. Karena orang yang dikasihi, orang yang kita berbuat baik kepadanya, itu yang akan berubah. Dan kalau kita penuh dengan belas kasihan ilahi, hati kita penuh dengan belas kasihan ilahi waktu kita berdoa, kita punya langkah selanjutnya. Entahkah itu menabur secara keuangan untuk pekerjaan Tuhan, entahkah itu bersaksi untuk memenangkan orang, membawa orang kepada Yesus, apakah dengan melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Jangan lupa air mata yang disertai dengan taburan. Itu yang akan membuat kita menuai dengan sorak-sorai. Powerful ya kuasa dari air mata yang ditampung sama Tuhan di dalam kirbatnya ini. Janji Tuhan itu indah. Ayo kita menabur sambil mencucurkan air mata. Ayo kita berjalan maju dalam rencana Tuhan. Maju dalam pertumbuhan kerohanian. Jangan mundur hanya karena ada masalah. Jangan skip ibadah hanya karena masalah belum selesai. Berjalan maju dalam Tuhan. Sambil menabur benih, menangis sambil menabur benih. Maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita tutup Alkitab. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berkata, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian kami mau datang kepada Tuhan siang hari ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita nyanyikan lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kiara lama ya ralaba ya raba karalaba. Kiara lama ya so. Kiara lama ya sande. Kiara lama ya sande re 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 re. Haleluya. Kindara laba raba karaba ya raba karaba 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 ya sande re 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 re. Iara lama ya sande. Roh Kudus yang manis, jamah setiap kami, lawas setiap kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kinda bayaran namanya sandere de 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 de. Kiara la bayara bakara 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 bakara. Tuhan, siang hari ini kami mau persembahkan air mata kami untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami enggak mau air mata kami hanya merupakan luapan emosi semata. Biarkan kami melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kami akan berseru, menaikkan pergumulan kami, Tuhan. It's okay to cry, say the Lord. It's okay to cry. Tuhan, hamba-Mu sepakat, Tuhan, bersahati dengan setiap orang yang menangis, menaikkan doa pergumulan pribadi mereka. Hamba-Mu sepakat di dalam doa, Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap ibu yang berdoa untuk anaknya, kami sepakat, Tuhan. Setiap yang berdoa untuk pasangannya, kami mau sepakat. Kalau ada yang berdoa dengan sakit, dengan pergumulan sakit penyakit, kami minta mujizat-Mu menjamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang gelisah, tidak bisa tidur karena khawatir, Tuhan berikan damai sejahtera. Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau sepakat ya Tuhan, berkati setiap pergumulan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Syakanda paranda pakanda 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 bayara baka. Tidak ada satupun Tuhan jemaat-Mu yang merasa sendiri, karena kami punya Engkau, kami punya saudara seiman yang siap mendukung Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu yang hidup.
Terima kasih gereja yang terus bersyafaat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kami, kalau ada di antara Anda yang mau berdoa, sama seperti saya berdoa pada waktu saya masih menjadi mahasiswa, maukah air mata Anda dipakai oleh Tuhan? Maukah Anda menangisi apa yang Tuhan tangisi? Maukah Anda mengontrakkan air mata Anda kepada Tuhan, dipakai untuk berdoa bagi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, entah itu bagi orang lain, kota, bangsa, ataupun apapun. Kalau Anda mau, Anda bisa taruh tangan di hati. Tuhan, hamba-Mu berdoa, temukan di antara setiap kami orang-orang yang mau mengontrakkan air matanya, meminta agar Tuhan memakai kami. Ketika kami berdoa untuk apa yang ada di hati Tuhan, kami mau sepakat dengan hati Tuhan. Apa yang menghancurkan hati Tuhan, itu yang menghancurkan hati kami. Hati yang sama seperti hati Tuhan, hati yang mudah peka dengan hadirat Tuhan, hati yang mudah peka dengan tuntunan Tuhan. Hamba-Mu berikan buat setiap jemaat yang meletakkan tangan di hati dan menginginkannya. Terimalah di dalam nama Yesus. Anda akan memiliki hati yang sama seperti hati Tuhan. Anda akan peka dengan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapi ya Tuhan, pakai ya Tuhan. Jadikan wanita-wanita dengan kekuatannya, dengan air matanya, pakai untuk menabur, berjalan maju, menangis dan menabur benih. Maka kami percaya tuaian, sorak-sorai akan terjadi. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. God bless you. Tuhan, haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Emelda Paupau untuk waktunya dapat melayani di Women of Love pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu, haleluya. Dan pengumuman bagi wanita-wanitanya Tuhan, ibadah tengah minggu akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, pukul 8 malam. Dan akan dilayani oleh Ibu Ilyana Widodo via Zoom. Haleluya. Jam 8 malam saudara, besok jam 8 malam. Dan Sunday service akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Jika saudara rindu untuk mengikuti ibadah Sunday service, saudara dapat mengikuti melalui live streaming di YouTube channel City of Love Church dan akan dilayani oleh Evangelis Debbie Bashir. Dan untuk Women of Love minggu depan hari Selasa tanggal 25 Januari akan diadakan pukul 11 siang dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan. Haleluya. Itu saja untuk pengumuman dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini lagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku
tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. sekali lagi dengan iman katakan, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. janji kami Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari para wanita Tuhan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya Yesus. Para wanita Tuhan, Woman of Love, saya ingin menambahkan pengumuman untuk besok malam. Judulnya adalah tentang luka emosi. Masih dalam series Mental Health. Jadi mari kita mengikuti dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iliana Widodo. Beliau adalah seorang konselor, seorang yang telah menulis buku dan banyak hal tentang kesehatan jiwa atau kesehatan emosi. Bahkan dia sekarang sedang memuridkan sekitar ada 6.000 wanita yang terus dimuridkan melalui sesi-sesi yang dia bawakan. Saya percaya kita akan diberkati, karena itu para wanita Tuhan ikut besok malam. Waktunya jam 8 malam melalui Zoom, ya kita akan praise and worship 10 menit, kemudian akan disampaikan topiknya dan juga ada Q&A, ya. Jadi Bapak Ibu dan juga boleh ajak suami dan juga boleh ajak keluarga atau saudara, bisa mengajak teman untuk mengikuti, ya. Ini sangat baik dan sangat bagus. Kemudian hari Minggu kita sudah on-site, ya. City of Love sudah on-site. Ini yang ketiga dari tanggal 9, 16 dan nanti tanggal 23. Jadi Bapak Ibu wanita Tuhan atau mau mengajak suami, kalau yang mau hadir secara onsite saya percaya berbeda. Ya, bagi yang sudah pernah hadir beda memang kalau onsite daripada online. Karena itu boleh datang dengan mendaftar, ya. Untuk bagaimana caranya dan mendaftarnya bagaimana, bisa menghubungi Ibu Desi, ya, Ibu Desi yang ada juga menjadi host di Woman of Love, ya. Nanti kita akan bantu karena kita hanya batasi untuk 120 kursi, hanya 30% dari kapasitas ruangan kita. Dan kita menggunakan prokes yang ketat, ya. Mari kita akan tutup ibadah hari ini, ya. Tetap ibadah minggu juga ada live streaming melalui YouTube, tetapi saya percaya lebih akan berbeda waktu kita mengikuti secara onsite atau live. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Papa, ya, yang telah melayani kita, buat waktu, pelayanan dan pesan firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai Ibu Popo dan keluarga, salam buat keluarga, juga Tuhan terus menyertai dan selalu sehat selalu.